Berbagai inisiatif telah diusulkan Indonesia dalam berbagai engagement group dan working group G20 pada tahun 2022, termasuk di bidang kesehatan. Health Working Group atau HWG, salah satunya yang dinilai sangat penting di tengah pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 memiliki budaya gotong royong yang kental, sehingga semangat ini bisa ditularkan ke negara-negara lain untuk saling membantu dalam bidang kesehatan, terutama penanganan pandemi. Di berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan penguatan arsitektur kesehatan global adalah isu prioritas utama dalam presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Sejak awal, Indonesia sebagai pemimpin G20 mengedepankan persoalan kesehatan sebagai isu prioritas, mulai dari dorongan pemerataan vaksin COVID-19, membangun pandemi preparedness, membentuk dana kesehatan global, hingga berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk penanggulangan pandemi. Semangat gotong royong Indonesia sebagai pemimpin G20 melalui komitmen membentuk dana kesehatan global untuk mengantisipasi pandemi di masa depan. Forum G20 bidang kesehatan bekerja sama membentuk Financial Intermediary Fund (FIF) atau dana perantara keuangan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan saat terjadi pandemi di masa depan. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sriwijaya, Muhammad Yustian Yusa, menilai peran Indonesia dalam upaya membangun kesehatan global sangat penting selama presidensi G20 ini. Sedikit banyak memang itu memang nilai gotong royong itu adalah nilai yang memang khas Indonesia, dan juga itu yang menjadi satu hal yang terus digalakan ya, untuk bahwa ini bukan masalah Indonesia saja, tidak hanya masalah 1 atau 2 negara saja, tapi ini lokalnya sudah pandemi, ini masalah seluruh dunia. Dan ini tidak bisa di-handle oleh satu negara adidaya saja ya. Jadi kita lihat Amerika, Cina, Rusia, ya ini semua problemnya udah problem global. Nah jadi gotong royong tadi ya, semangat untuk cooperation ya secara multilateral, itu memang harus ya digalakan. Nah Indonesia karena dia presidensi ini ya, karena dia keketuaan, Indonesia berhak untuk kita mengajukan agenda utama ya. Kita yang mendrive agenda dan kita yang memunculkan isu ini yang akan kita bahas. Nah salah satunya adalah kerjasama untuk penguatan arsitektur kesehatan global. Sementara itu, pakar pemberdayaan masyarakat Universitas Sriwijaya, Profesor Alfitri, menyatakan kultur gotong royong atau isu kerjasama perlu penguatan, mengingat negara-negara G20 ini memiliki perbedaan kultur dan tujuan. Kalau isu gotong royong kerjasama memang sudah menjadi ciri khas kita, tetapi untuk bisa mengajak negara-negara anggota G20 memang perlu penguatan ya. Bagaimana mengajak mereka agar kultur gotong royong ini juga bisa mewabah ya di negara-negara G20. Nah, persoalannya adalah bagaimana karakter ini tidak dipunyai oleh negara-negara dengan populasi besar ya, seperti India dan Brazil misalnya. Ini juga harus diambil kesamaannya. Saya kira di Brazil mungkin ada ya gotong royong mungkin dengan warna lain, India juga begitu. Tetapi Indonesia warnanya begitu kuat. Ya bagaimana unsur sosial kapital ini menjadi ukuran ya bagaimana suksesnya ekonomi kita ya ditopang oleh sosial kapital ini. Presidensi G20 Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Pengamat hubungan internasional Universitas Sriwijaya, Zulfikri Sulaiman, menegaskan situasi pandemi membuat negara-negara G20 fokus pada perbaikan ekonomi domestiknya. Nah, yang kurang dari Indonesia sebenarnya tidak ada.
Ya, Indonesia sudah berbuat banyak untuk mendorong negara-negara anggota berpartisipasi dalam menyediakan keuangan melalui financial intermediary fund itu ya. Masalahnya seperti kata Menlu Retno Marsudi, kita menjadi ketua G20 pada saat yang tidak mudah, gitu. Pada saat yang tidak mudah, pada saat negara-negara lebih fokus kepada pemulihan negaranya masing-masing. Tidak ada yang kurang dari Indonesia. Cuma waktunya itu membuat Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar, gitu. Di tengah tantangan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 berhasil mengajak negara-negara anggota G20 berkomitmen menguncurkan dana sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk kebutuhan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons atau PPR pandemi sebagai bentuk solidaritas global. Program PPR ini berada di bawah pengelolaan Financial Intermediary Fund (FIF) atau dana perantara keuangan. Program PPR FIF bertujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi yang juga akan melengkapi upaya berbagai lembaga pembiayaan yang ada dengan fleksibilitas untuk bekerja melalui berbagai lembaga pelaksana. Keyakinan akan potensi pengembangan PPR FIF juga meluas di luar forum G20, tercermin dari kontribusi yang dijanjikan dari 2 negara non-G20 serta 3 organisasi filantropi. Kontribusi resmi yang tercatat sejauh ini berjumlah sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. 2021 lalu, ketika Italia memegang presidensi G20, telah dibentuk panel independen tingkat tinggi terkait pembiayaan yang dapat diatur secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi kerentanan dunia terhadap pandemi di masa depan. Namun upaya selanjutnya akan dibahas dan diharapkan bisa disepakati di bawah presidensi Indonesia dengan semangat gotong royongnya.